Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube di mana saja berada, semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan saya Amrizal Indragiri, channel kebatinan dan ilmu tenaga dalam serta silat harimau Indragiri. Sahabatku, bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Jazakallahu khairan kasiran. Sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini termasuk salah satu video yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini bersangkut paut apa yang saya sampaikan ini dengan akidah umat, dengan satu keyakinan, kepercayaan, keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit akan berbicara tentang aliran-aliran kebatinan yang sudah merajalela, merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. Keyakinan yang sangat merusak ini adalah yang biasanya suatu umat muslim, anggaplah umat muslim terlebih dahulu, yang rajin, yang gemar menjalankan ibadah menjadi malas menjalankan ibadah lantaran pemahaman-pemahaman yang salah, lantaran pemahaman-pemahaman yang sesat, disebabkan oleh penyampaian dari seorang mursyid, dari seorang guru yang salah paham, yang salah kaprah. Sahabatku, pada video kita kali ini saya akan menjelaskan, yaitu satu paham manunggaling kawula Gusti. Paham manunggaling kawula Gusti ini, sahabat, dalam bahasa lain disebut juga fanafillah, melebur bersama Allah. Sahabatku di mana saja berada, masyarakat Indonesia secara umum, kemudian masyarakat di Provinsi Riau, lebih khusus lagi masyarakat yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan Riau, saya sangat paham betul. Pada umumnya masyarakat kita ini adalah orang-orang yang hobi kebatinan. Masyarakat kita ini adalah masyarakat ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, Verti. Mereka semua orang-orang yang yakin terhadap kebatinan dan ilmu tenaga dalam. Sahabat YouTube, sangat disayangkan sekali pemahaman yang sesat ini sudah menyebar luas hingga merusak keakidah umat Islam, yaitu pemahaman terhadap manunggaling kawula Gusti atau fanafillah, melebur bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya pelajari, saya pahami, manunggaling kawula Gusti ini banyak juga apa benarnya. Tidak semua penyampaian dari guru, dari mursyid tentang manunggaling kawula Gusti ini salah. Sebahagian memang penyampaian dari mereka ini sehingga ini dicerna, ditelan mentah-mentah oleh masyarakat umum bahwa inilah yang benar. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, makanya pada thumbnail saya kali ini, judul video saya kali ini, saya mencoba menjelaskan manunggaling kawula Gusti yang sebenar-benarnya. Jadi yang sebenar-benarnya itu seperti apa, sahabat? Sahabat YouTube, ini berawal dari mengkaji kajian La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada dia selain dia, tidak ada engkau selain engkau, tidak ada aku selain aku, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Paham ini disebut dengan fanafillah. Kemudian bagi saudara-saudaraku yang ada di seberang sana, paham ini disebut dengan paham manunggaling kawula Gusti atau menunggal dengan Allah. Ada lagi paham ini yang lebih terkenal dengan paham wahdatul wujud atau wihdatul wujud, bersatunya wujud antara pencipta dengan yang diciptakan, antara makhluk dengan khalik. Sahabatku di mana saja Anda berada, boleh kita menganut paham ini dan memetik
khasiat-khasiat, beribu manfaat daripadanya. Saya adalah salah satu di antara sekian banyak orang yang meyakini, yang memakai pemahaman tentang manunggaling kawula Gusti ini atau fanafillah, melebur bersama Allah, atau wahdatul wujud. Tetapi saya insya Allah selalu mempelajari, menggali sedalam mungkin. Saya mengadakan perbandingan, mana paham manunggaling kawula Gusti ini tadi yang sesuai dengan kita, yang sebenar-benarnya. Sahabatku, di mana saja Anda berada, sekali lagi saya tekankan di sini, boleh kita menganut paham manunggaling kawula Gusti, akan tetapi ada beberapa catatan, sahabat. Sekali lagi, ketika saya berhadapan dengan lawan-lawan saya, dukun santet, pelaku sihir, dan berhadapan dengan jin-jin kafir, dengan musuh-musuh Allah, saya juga menggunakan paham ini, sahabat. Bagi saya tidak ada tempat lari, tempat bersembunyi ketika kita lemah, ketika kita takut, kecuali bersembunyi bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lari yang lebih aman kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya ketika ini saya menggunakan paham ini, sahabat, paham manunggaling kawula Gusti atau fanafillah, melebur bersama Allah, karena saya sangat merasakan manfaat dari paham ini. Cuma versi yang saya pelajari, yang saya yakini ini, kita masih ada batasan-batasan. Sebagian orang mengatakan, sahabatku, dari aliran-aliran kebatinan, ketika mereka mengkaji, kajian mereka sudah sampai ke langit yang ketujuh, kajiannya berapi-rapi, sudah melambung tinggi, sehingga mereka mengatakan, aku tidak perlu sembahyang lagi, aku tidak perlu sholat lagi. Untuk apa aku sholat? Sholatku itu tidak mempunyai waktu. Bukan hanya 5 waktu saja sholatku. Sholatku itu setiap waktu. Bahkan mereka dengan tegas, dengan berani mengatakan, tidak mungkin Allah menyembah Allah, tidak mungkin Tuhan menyembah Tuhan. Kajian manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud, fanafillah ini memang ujungnya mengatakan hu Allah, Allahu. Sahabatku di mana saja berada, makna Allahu atau hu Allah adalah aku Allah, Allah aku. Allahu, aku Allah, hu Allah, Allah aku. Di situ memang keyakinannya harus kita meyakini bahwa kita benar-benar bersatu kepada Allah. Sahabatku di mana saja berada, makna ini bukan berarti kita ini adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang hakiki. Yang anehnya, orang yang menganut paham ini, dia mengatakan dialah yang sebenarnya Tuhan, inilah tubuh inilah yang sebenarnya Tuhan. Sahabatku di mana saja berada, pemahaman ini perlu kita nalar secara logis. Apakah ada Tuhan mengalami rasa perih, ujian, deraan, penyakit? Pertanyaan saya yang sangat menggelitik di sini, sahabatku. Orang yang menganut paham yang sesat seperti ini, mereka mengalami sakit. Apakah Tuhan mengalami sakit? Tidak. Artinya paham mereka itu adalah salah total. Pemikiran-pemikiran yang sesat. Sahabatku, sekali lagi saya tegaskan di sini, boleh kita menganut paham manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, fanafillah, melebur bersama Allah. Tetapi masih ada catatan, masih ada batasan, sahabat. Kita masih bisa membedakan. Ketika kita sampai keyakinan kita, hu Allah, aku adalah Allah. Allahu, Allah adalah aku. Ingat, sahabat, kita melebur bersama Allah ketika itu bagaikan luka. Sahabat tahu luka? Luka ini adalah suatu perangkap ikan yang ada di dalam air. Sahabat benamkan luka ini ke dalam air. Perhatikan. Perhatikan antara luka dengan air menyatu, sahabat. Sekali lagi perhatikan dengan seksama bahwa luka ini menyatu dengan air.
Tetapi menyatunya luka dengan air, menyatunya air dengan luka ini masih bisa dibedakan. Inilah batasan-batasan yang saya maksudkan. Silakan kita menganut paham wahdatul wujud, fanafillah atau manunggaling kawula Gusti, tetapi kita bukan Allah yang sebenarnya atau Tuhan yang hakiki. Masih ada perbedaan antara kholik dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Bagaikan air dengan luka, bagaikan luka dengan air. Ini luka, ini air, ini luka, ini makhluk, ini kholik. Ini yang diciptakan, ini yang maha pencipta. Masih bisa dibedakan. Sahabatku, sebagai catatan penting, manunggaling kawula Gusti yang benar, paham wahdatul wujud, fanafillah. Yang benar, yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kajian mereka sudah melambung tinggi sampai ke langit ketujuh, hu Allah, Allahu, aku Allah, Allah aku, itu hanya boleh di dalam keyakinan, di dalam keadaan kita tidak sadar, dalam keadaan kita ini tadi play, dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan sadar kita tidak boleh atau menyampaikan kajian-kajian ini ke masyarakat umum, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ini hanya merugikan kita, sahabatku di mana saja berada. Inilah paham-paham yang selalu meresahkan, sehingga manusia tadi mengatakan tidak mungkin Allah menyembah Allah, tidak perlu lagi aku sembahyang, tidak perlu lagi aku sholat. Tidak ada artinya walaupun kita sholat sampai batu ini belekuk kita sembah. Sahabatku di mana saja berada, bagi kita orang kebatinan, khususnya umat Islam, kita hingga detik ini masih meyakini bahwa di alam semesta ini yang sakti itu Allah dan Muhammad. Bukankah jasad Muhammad itu menjalankan sholat tahajud sampai bengkak betisnya, sampai bengkak kaki Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah ada legalitas, jaminan masuk surga. Andai kata melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kesalahan pada masa lalu, Allah sudah ampuni, sudah dijamin masuk surga. Tetapi beliau masih melaksanakan sholat hingga bengkak betisnya. Manusia yang paling sakti adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih sakti kecuali Muhammad SAW. Manusia yang paling sempurna, wa innaka la'ala khulqin azim. Sungguh engkau, hai Muhammad, memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Tidak ada manusia yang lebih sakti, yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat ataupun meninggalkan syariat kecuali dalam keadaan darurat benar. Itu pun sampai detik-detik ajal menjelang. Dalam keadaan sakit parah, beliau masih sempat mengimami sholat 5 waktu. Sahabatku, kita sebagai umatnya tentu kita mentauladani beliau. Sekali lagi, sahabatku di mana saja berada, paham manunggaling kawula Gusti yang benar itu adalah kita tetap menjalankan syariat Islam. Boleh kita dalam keyakinan kita mengatakan aku adalah Allah, itu hanya sebatas dalam keyakinan, dalam keadaan tidak sadar, fanafillah, melebur bersama Allah. Akan tetapi dalam kesadaran kita, keseharian kita, kita tidak boleh meninggalkan syariat karena kita mentauladani orang yang paling sakti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, inilah penjelasan saya tentang paham manunggaling kawula Gusti yang sebenar-benarnya. Jika ada yang melenceng dari penyampaian saya ini, yang mereka mengatakan aku adalah Allah, Allah adalah aku, tetapi ia meninggalkan sholat. Sahabatku, saya teringat kata beberapa orang ulama, wali-wali Allah yang sangat termasyhur. Di antaranya adalah Hasan al-Basri, Zinnun al-Misri, tokoh-tokoh sufi besar, wali-wali Allah. Beliau mengatakan, andaikan engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, tetapi mereka meninggalkan syariat, ketahuilah mereka itu adalah setan. Sahabatku, saya Amir Rizal Indragiri banyak mengucapkan maaf, ribuan terima kasih, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.